Setiap Jumatnya kita diingatkan dan diajak oleh para khatib untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Bahkan berpuasanya kita di hari ini di bulan Ramadan pun merupakan pendidikan yang Allah berikan agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang sama-sama sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan maka harus ditopang dengan kualitas keimanan. Itulah sebabnya redaksi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, baru bisa bertakwa. Tanpa iman mustahil seseorang akan mendapat derajat takwa. Akan tetapi perlu kita sadari bahwasanya iman itu, menurut Imam Al-Ghazali, al-imanu yazdadu wa yanqusu. Iman kadang naik kadang turun. Sama kalau kita rasakan keimanan kita terkadang naik terkadang turun. Why? Kenapa naik turun? Yazdadu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita akan bertambah ketika kita terus berupaya untuk taat kepada Allah. Tapi sekali saja kita bermaksiat, maka iman kita akan semakin pudar. Ketika iman sudah pudar, maka mustahil kita akan tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, perlu kita sadari, kalaulah untuk mencapai derajat takwa ini dibutuhkan iman, maka iman pun membutuhkan ilmu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka sampailah pengetahuan itu ke dalam otak kita yang kita sebut dengan pengetahuan. Tetapi setelah menjadi pengetahuan itu, bagaimana agar berbuah menjadi cahaya di dalam hati? Maka itu perlu diiringi dengan perbanyak zikir kepada Allah. Barulah pengetahuan itu, barulah ilmu itu akan menjadi cahaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika beliau sulit untuk menghafal atau hafalannya sudah mulai jelek, kemudian dia lapor kepada gurunya. Syakautu ilal waqi'i, kata Imam Syafi'i, aku curhat kepada guruku yang bernama Waqi', su'a hifzi. Imam Asy-Syafi'i itu kalau menghafal Al-Quran satu kacanya itu cukup dilihat hafal. Sampai kalau beliau mau menghafal Al-Quran itu sebelah Qurannya itu ditutup karena takut bercampur. Tetapi ternyata Al-Imam Asy-Syafi'i dikasih nasihat sama gurunya Al-Waqi'. Apa nasihatnya? Fa'arsyadani, maka guruku Waqi' ini berwasiat kepadaku, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Karena ilmu secara hakikatnya adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka perlu kita renungkan betapa banyak di era modern ini manusia-manusia yang pintar tapi tidak benar. Itu bukti bahwasanya tidak semua pengetahuan itu menjadi hidayah. Bisa jadi dia sukses dalam kehidupan dunia. Bisa jadi dia punya gelar S1, S2, S3 sampai profesor.
tetapi ilmu yang ada di kepalanya ternyata tidak masuk ke dalam qalbunya, tidak menjadi hidayah bagi dirinya. Karena apa? Karena ternyata tanpa disadari gelar yang bertumpuk menjadikan dirinya sombong, dan sombong itu adalah sifatnya Allah diaku oleh manusia, maka secara tidak langsung ia telah bermaksiat kepada Allah. Mari kita sama-sama merenungkan, kalaulah tema pada hari ini adalah Ramadan, bulan penghapus dosa, maka tidak ada artinya tema ini jika kita tidak merasa sebagai manusia-manusia yang berlumur dosa. Tidak akan berarti seseorang dikasih hadiah kalau dia sudah merasa mampu. Maka sadarilah bahwasanya kita ini adalah manusia-manusia yang berlumur dosa, yang membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bohong, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, kullu ibni adam khata'un. Semua anak Adam itu mempunyai kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Allah Subhanahu wa taala jangankan berbicara tentang Ramadan, sebelum memasuki Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyrikin aw musyahin. Ketika kita berada di tengah-tengah Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala memandang kepada semua makhluk yang ada di bumi, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya kecuali orang-orang yang berbuat syirik dan bermusuhan. Sebelum memasuki Ramadan, Allah sudah berikan hadiah untuk mengampuni kita. Di dalam bulan suci Ramadan, Allah turunkan rahmat, berkahnya, maghfirahnya. Bahkan Allah berikan malam Lailatul Qadar. Tetapi yang menjadi permasalahan sekali lagi, ketika kita tidak merasa bahwasanya kita berlumur dosa, semua ini tidak ada artinya. Itulah sebabnya kenapa Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepadaku, beriman kepada apa yang aku sampaikan, beriman kepada apa yang Rasulku sampaikan, bahwasanya kalian, kita adalah manusia-manusia yang berlumur dosa. Oleh karena itu kita manfaatkan malam Ramadan ini, kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk tunduk kepada Allah, untuk bersujud, bersimpuh di hadapan Allah. Enggak usah kita minta yang lain. Kita minta kepada Allah untuk diampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita. Bahkan kita mohonkan kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa keturunan-keturunan kita yang mungkin kita nanti sudah tidak ada di alam dunia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan wasilah kita memohon tobat ini berarti ada upaya kita untuk berdoa, karena hakikatnya doa itu adalah memohon. Dan ketika kita memohon, Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu di mana aku, maka katakan bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan Allah dan aku, kata Allah, mengabulkan semua doa-doa idza da'an, dengan syarat hamba tersebut memohon, dengan syarat hamba tersebut meminta. Allah akan mengabulkan doa-doa bagi siapa yang berdoa. Allah akan mengampuni dosa-dosa barang siapa yang mau bertobat. Maka mustahil semua dosa akan diampuni kalau kita tidak merasa kita berlumur dosa. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang berlumur dosa ini datang ke hadapan Allah, kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, sehingga betul-betul kita kelak
keluar dari bulan suci Ramadan, pantaslah kita untuk mengucapkan minal a'idin wal faizin, kembali kepada fitrah kesucian hati. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.